Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah atas segala karunia nikmatnya kepada kita, sehingga kita pada hari ini bisa bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka mengkaji ayat-ayat Al-Quran, khususnya adalah surat Al-Jum'ah tentang perintah menunaikan sholat Jumat, dan surat Al-Imran ayat 112. Baik, kita mulai saja dengan membaca Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Hadirin yang dimuliakan Allah, perintah untuk menunaikan sholat Jumat tertera di dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah ila akhirih. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', segeralah engkau memenuhi panggilan Allah, yaitu menunaikan sholat Jumat. Tinggalkan segala transaksi perdagangan di antara kalian untuk mengingat Allah. Kemudian ayat itu dilanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kalian sudah menunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Di dalam ayat ini Allah mengajak kita untuk bersegera untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu menyegerakan untuk menunaikan sholat Jumat. Dan apabila sholat Jumat itu telah ditunaikan, kita diperintahkan fantashiru fil ardi, untuk segera bertebaran di muka bumi untuk mencari daripada fadilah dari Allah, mencari ma'isyah, berikhtiar mencari nafkah. Terus Allah memerintahkan kepada kita, wa dzakarallaha katsira, dan perbanyaklah setelah engkau mencari ma'isyah, setelah engkau mencari nafkah, setelah engkau memperoleh apa yang kamu cari berupa fadilah dari Allah, harta dari Allah, wadkurullaha katsira, tetaplah engkau tidak terjebak, tetaplah engkau mengingat Allah. Jangan sampai terjebak ke dalam kebanggaan terhadap apa yang telah diperoleh melalui aktivitas kita mencari fadilah dari Allah. Jika kita perhatikan ayat ini, pertama-tama adalah kita diperintahkan untuk fas'au ila dzikrillah, mensegerakan memenuhi panggilan Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ayat ini sebagai simbolis bahwa kita harus menjalin komunikasi yang baik, menjalin hablum minallah,
sebagai prasyarat yang pertama agar kita memperoleh la'alakum tuflihun, kebahagiaan. Setelah kita menjalin komunikasi, menjalin hubungan hablum minallah, maka ayat tadi dilanjutkan dengan perintah untuk segera kita apabila sudah menunaikan sholat bertebaran di muka bumi mencari maisahnya Allah, mencari padilahnya Allah, mencari karunia-Nya Allah sesuai dengan bidang kapasitas dan kesanggupan kita masing-masing. Maka tidak ayat lagi kedua ayat ini menganjurkan kepada kita agar kita mengasah keterampilan, mempererat, bertakorub, mendekatkan diri kepada Allah, hubungan partikal. Hubungan partikal ini dijadikan modal, landasan spiritualitas kita di dalam melakukan pergerakan secara horizontal. Sehingga kita tidak terjebak kepada kehidupan yang ekstrim. Kehidupan yang hanya menekankan satu sisi saja, yaitu kehidupan spiritualitas atau hubungan partikal saja dengan Allah. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan hubungan kita dengan sesama kita, hablum minallah dan hablum minannas. Keseimbangan inilah yang menjadi sesungguhnya spirit daripada ajaran Islam. Ketika umat Islam meninggalkan pesan Allah agar menjalin taqarrub dengan Allah, agar menjalin komunikasi dengan Allah, agar membina hablum minallah sekaligus dengan menjalin hablum minannas, maka ketika umat Islam pincang menekankan kepada salah satunya, maka keseimbangan itu hilang. Keseimbangan itu hilang karena terjebak kepada kehidupan yang ekstrim, baik itu ekstrim spiritual maupun ekstrim materi. Ketika orang terjebak kehidupan spiritualitas, ekstrim spiritual, maka dia hanya mementingkan zikir dan hablum minallah. Dia mengabaikan hablum minannas. Sesungguhnya apa yang diminta oleh Al-Quran adalah tawajun, balance antara spiritual partikal dengan yang propan duniawi. Karena kita hidup di dunia dan kita berada di tengah-tengah dunia, dan dunia dalam pandang Islam adalah majra'atul akhirat, tempat untuk menyemai, tempat untuk menanam, tempat untuk bercocok tanam, sehingga di akhirat kita adalah untuk memetiknya. Manakala kita mengabaikan salah satu dari kedua itu, sungguh ini adalah melanggar daripada tuntunan moral dan pesan moral dari surat Al-Jumu'ah tadi. Nah, karena itu maka kita perlu memperhatikan apa yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 112. Akibat apa yang akan kita peroleh? Akibat apa yang akan kita tanggung ketika kita mengabaikan hablum minallah atau hablum minannas? Atau kita memilih salah satunya, meninggalkan yang lainnya. Allah berfirman, "Durribat alaihimuddillah. Ainnama thuqifu illa bihabli minallah wa bihabli minannas." Kalian akan ditimpa kehinaan, kalian akan ditimpa kemelaratan, kalian akan ditimpa kesengsaraan dimanapun kalian berada, illa bihabli minallah wa bihabli minannas, kecuali engkau memperkuat tali hubungan dengan Allah dan tali hubungan dengan sesama manusia. Itulah sebabnya mengapa Allah menyuruh kepada kita untuk memperhatikan bagaimana perjalanan Bani Israel. Ayat ini sesungguhnya adalah berkaitan dengan nasib
perjalanan sejarah Bani Israel. Tetapi ayat ini sesungguhnya tidak terikat dengan kasus Bani Israel, karena pesan moralnya adalah justru bagi kita pemerhati Bani Israel. Kita harus mampu menarik benang merah dari cerita yang Allah nukilkan dalam surat Ali Imran ayat 112 itu. Kehinaan, kesengsaraan, kekalahan menimpa Bani Israel. Dzalika bi annahum kanu yakfurun bi ayatillah wa yaqtulun nabi bighairi haqq. Demikian keadaan yang menimpa Bani Israel, kekalahan, kemelaratan, kesengsaraan, diusir dari lingkungan asalnya, diusir dari kampung halamannya, karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, yaitu yang memerintahkan untuk menjalin hubungan partikal dengan Allah dan menjalin islah dengan sesama manusia. Wa yaqtuluna anbiya bighairi haq. Mereka tidak segan-segan menghabisi dan membunuh para nabi tanpa hak. Maka itulah yang menjadi penyebab bagaimana Bani Israel dihinakan. Hadirin rahimakumullah. 1444 tahun yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berlalu dari kita. Nabi Muhammad dalam pandangan Al-Quran adalah khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Tidak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ayat ini pesan moralnya adalah kehinaan, kekalahan, kemelaratan, kesengsaraan bisa menimpa kaum muslimin umat Nabi Muhammad yang sudah punya jarak yang amat sangat jauh dengan Bani Israel, ketika umat Nabi Muhammad memang tidak akan membunuh para nabi, karena kita hidup di satu zaman yang mana nabi sudah tidak akan lagi diutus oleh Allah kepada kita. Tetapi ketika kita mengabaikan pesan-pesan moral yang dibawa, yang menjadi risalah Nabi Muhammad SAW, maka hakikatnya kita tidak beda dengan Bani Israel yang yaqtulunal anbiya bighairi haq, membunuh para nabi tanpa hak, mengabaikan risalah, pesan-pesan yang dibawa oleh nabi dalam Al-Quran, sama halnya dengan membunuh para nabi yang dilakukan oleh Bani Israel. Maka ketika kita mengabaikan pesan Al-Quran, yaitu agar kita pandai-pandai, agar kita menjalin hablum minallah, hablum minannas yang seimbang, ketika kita mengabaikan salah satunya, maka sesungguhnya kita tidak berbeda dengan Bani Israel, yaitu kita sedang membunuh pesan-pesan, kita sedang melempar jauhkan pesan-pesan yang dibawa oleh para nabi. Oleh karena itu, maka kedua surat ini menjadi renungan bagi kita, agar kita menjadi khalifah fil ardh. Karena kita tujuan hidup ke dunia itu, di samping menjadi hamba Allah, kita juga adalah untuk menjadi khalifahnya Allah, penggantinya Allah, untuk membangun peradaban di muka bumi ini. Bagaimana mungkin orang yang orang yang masih terseok-seok bidang ekonomi dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, membangun peradaban, membangun center of excellence, tidak akan mungkin dia bisa lakukan. Maka agar kita tidak terjerumus kepada apa yang digambarkan oleh Al-Quran, kekalahan, keterpurukan, keterusiran Bani Israel itu diakibatkan dari kekufuran mereka kepada ayat-ayat Allah, dan diakibatkan oleh sikap mereka yang membunuh para nabi tanpa hak. Maka kita sebagai umat yang hidup yang jauh dari diutusnya nabi dari kita, dan tidak mungkin membunuh nabi secara physically, tetapi
kita bisa disamakan apabila kita mengabaikan pesan-pesan yang dibawa para nabi seperti perintah itu, maka tidak jauh beda kita dengan sikap orang-orang Bani Israel. Mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran moral dari kedua ayat ini. Barakallahu fikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.